warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara pemirsa, jumpa lagi bersama si Mas Kum dalam Sekilas Infomo. Ya, edisi kegiatan sebulan sekali pimpinan cabang Aisyah Kota Blora. Kegiatan silaturahmi yang diselenggarakan di Gedung Haji Muhammadiyah Blora ini dihadiri sesepuh Aisyah, jajaran PDA maupun PCA Kota Blora, juga pimpinan ranting sekecamatan Blora, jajaran komunitas Aum dan IGABA sekecamatan Kota Blora. Ya, sebagai pelaksana yang bertugas dalam pengajian bersama Bapak Haji Puji Suharjo adalah ranting Aisyah Tempelan. Sedangkan materi yang diangkat pada kesempatan kali ini bertajuk tentang ibadah praktis, yaitu tentang cara berwudu, tayamum, dan mandi besar menurut Tarjih Muhammadiyah. Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kota Blora, Bu Umi Solihah, mengapresiasi kepada ibu-ibu bahwa saat ini semuanya bisa hadir walaupun ada halangan hujan tadi. Untuk itu diucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan pengajian kali ini ada sesuatu yang tidak berkenan di hati, khususnya bagi para ibu tamu undangan. Di tanggal 27 September 2024 kita melaksanakan kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap 1 bulan sekali. Yang kebetulan hari ini yang bertugas adalah dari ranting tempelan, ya, dari ranting tempelan. Alhamdulillah ya, hari ini yang hadir ya, yang hadir cukup lumayan ya, karena memang kami mengundang banyak ibu-ibu untuk bisa hadir di pengajian kita kali ini nih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada ranting tempelan yang sudah berkenan untuk melaksanakan tugas pada siang hari ini atau sore hari ini ya, sore hari ini ya. Hari ini tanggal 27 September bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal tahun 1946 Hijriah. Sekali lagi kami sebagai pimpinan cabang Kecamatan Blora ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, ibu-ibu sudah hadir semuanya ya, dari berbagai undangan yang sudah disampaikan oleh bagian majelis tabligh ini sudah mengupayakan ya, tadi yang sudah kami sebutkan satu persatu tadi. Mudah-mudahan hadirnya di sini menambah pengetahuan kita, menambah ilmu agama kita,
yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Budi Suharjo. Materinya nanti insya Allah akan disampaikan tentang materi tayamum dan berwudu. Mungkin kita perlu tahu ya, mengenai materi itu secara detail ya, sesuai dengan tarjih, tidak sekedar hanya membasuh muka saja ya, dan lain sebagainya. Nanti ada beberapa hal yang mungkin nanti akan disampaikan oleh beliaunya Bapak Haji Budi Suharjo. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih di sini Matriun hadir di tengah-tengah ibu Aisyah se-Kecamatan Blora, dan termasuk dari jajaran PPK juga hadir pada sore hari ini. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi sekali ibu-ibu saat ini semuanya hadir, walaupun tadi sempat hujan, tapi alhamdulillah hari ini terang benderang ya. Alhamdulillah itu semua karena Allah ridho dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan tak lupa kami juga mengucapkan permintaan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan akhirnya bila taufiq wal hidayah Rasulullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, Ibu-Ibu Aisyah Kecamatan Kota Blora dalam majelis silaturahmi dan tolabul ilmi ini semoga bisa menambah ilmu yang akan menambah kebahagiaan, kenyamanan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kita hidup ini ingin mendapatkan sesuatu nikmat, baik nikmat zahiriyah maupun nikmat batiniyah. Ya, nikmat zahiriyah seperti nikmat sehat, sedangkan nikmat batiniyah seperti ya hatinya yang tentram dan bahagia. Pemirsa, kita punya potensi yang mana dalam diri kita ada 3, yaitu potensi jasad, potensi akal, kemudian potensi ar-ruh atau bahasa Jawanya nyawa. Nah, untuk mencapai nikmat zahiriyah dan batiniyah harus dipenuhi kebutuhannya. Ya, kebutuhan jasad itu adalah sehat, yaitu makan, minum yang cukup, juga istirahat dan olahraga. Jadi makanan kita harus seimbang. Yang kedua, potensi akal, yaitu kebutuhan adalah berzikir. Butuh ilmu, baik ilmu ilahiyah maupun insaniyah. Untuk itu, mari di lingkungan kita, baik di masjid atau di ranting-ranting, agar diadakan pengajian-pengajian. Lalu yang ketiga adalah potensi ruh. Nah, itu butuhnya adalah tentram, damai dan tenang, serta nyaman. Supaya tentram, zikrullah. Supaya zikrullah, yang dibutuhkan adalah ibadah. Agama Islam, apa yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang disebut dalam As-Sunnah yang Shahihah. Ada hadis ataupun sunnah yang tertolak, ya biasanya hal ini akan memecah belah umat. Majelis Tarjih Muhammadiyah menelusuri hukum-hukum yang dari Rasulullah dan juga hukum-hukum dari Al-Quran. Maka itu menggunakan manhaj atau metode sistem metodologi pemahaman Islam ala Muhammadiyah, yaitu dengan mentakhrij, ya, menelusuri hukum-hukum Islam dan diambil yang terkuat.
Baiklah saudara pemirsa, berikut ini bagaimana cara wudhu, tayamum dan mandi besar menurut tuntunan Tarjih Muhammadiyah atau ala Muhammadiyah. Kita simak tayangannya. Terus siswa-siswa dulu dijelaskan, terus benar apa itu hurufnya, bila sifat-sifatnya benar. Kemudian yang ketiga aruh, tadi jasad, kemudian akal, roh. Roh itu butuhin apa? Roh, aruh. Roh itu butuhin tenang, damai, tenang. Apa artinya hidup dunia kalau hidupnya itu bukan damai, bukan tenang, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Tidak ada artinya dicoba ketemu apa itu mungkin soalnya nyaman, bisa nyaman. Itu adalah ketentraman. Supaya tentram apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Dan zikrullah itu zikir kepada Allah terus apa itu yang dibutuhkan? Ibadah. Nah, ibadah. Dan itu tentang baca Quran, sholat, dan lain sebagainya. Itu ibadah secara umum. Maka dari itu kita comeback dulu kembali kepada pengertian agama. Jadi agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah dengan perantara nabi-nabinya, berupa perintah, larangan-larangan, serta petunjuk untuk kebaikan manusia, dunia dan akhirat. Jadi itu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam as-sunnah yang sahihah. Ulang balik, as-sunnah yang sahihah. Karena as-sunnah itu tidak semua sahih. Ada yang malah mardud itu tertolak. Karena zaman Rasulullah itu waktu gawe sunnah seolah-olah apa yang disampaikan Rasul ternyata hanya untuk memecah belah. Nah itu tidak. Di Muhammadiyah kemudian ada namanya majelis tarjih, yaitu dalam rangka pekerjaannya adalah tahrij. Kenapa Ibu? Pekerjaannya majelis tarjih itu mentahrij, menelusuri syar'i hukum-hukum terutama yang dari Rasulullah Al-Quran jelas sudah paten, tapi yang sunnah itu pekerjaannya majelis tarjih, kemudian mentahrij itu menelusuri dari sisi sanad, perawi dan lain sebagainya. Nah, itu sehingga ditetapkan hukum yang paling kuat itu adalah Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah kemudian mempunyai manhaj. Nah, manhaj itu dulu dengan sejarah yang berdua. Manhaj itu adalah metodologi sistem pemahaman Islam ala Muhammadiyah. Itu namanya manhaj. Jadi tidak semua di masyarakat kita itu sumbernya dari syar'i yang terpercaya. Karena banyak sekali yang tidak dari tuntunan Rasulullah. Maka Muhammadiyah kemudian mengadakan majelis tarjih yang tugasnya mentahrij, menelusuri sampai kepada Rasulullah atau tidak, kemudian diambil yang terkuat. Baik Ibu, Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kemudian apakah kita di Muhammadiyah ini nyuwun sewu burunglah Bu Sofi, ini memang saya kemarin juga mendapat masukan dari jamaah takwa. Pak, kalau itu diwarai wudhu sesuai dengan tuntunan tarjih. Karena memang Muhammadiyah itu kan bukan masjid Muhammadiyah, hanya dikelola manajemen seperti Muhammad. Ternyata juga banyak sekali jamaah yang cara wudhunya sebelum sesuai tarjih. Dan yang ini pun dari wudhunya ya wis. Dan ini kalau bagaimana cara wudhu sesuai dengan tuntunan tarjih? Karena wudhu itu adalah ibadah yang
وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah salat seseorang yang tidak berwudu, dan tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Secara rinci, tata cara berwudu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Langkah pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan membasuh telapak tangan 3 kali. Yang pertama itu membasuh tangan tadi di sela-selani jari. Jari di sela-selani jari. Potongnya tendang. Potongnya tendang ada yang selang. Jalannya jarinya dari sela-selani jari. Itu yang pertama. Cek dereng. Di bar kunjungin ini ya mungkin langsung ini. Ini masih tajam. Langkah kedua, berkumur, menghisap air dan menyemburkannya 3 kali. Perhatikan cara berkumur dan istinsaq. Nah, ini yang barangkali belum dilakukan semua orang. Berkumur dengan istinsaq itu satu jalan, bukan sendiri-sendiri. Jadi satu tujuan, tangan kanan, toh, ini separuh untuk mulut, separuh disedot ke hidung, pakai tinggal sampai di rongga hidung itu panis. Itu tandanya air sampai rongga hidung. Yang belum panas berarti sing mlebu udara kok. Sampai Pak Sengkring. Nah itu. Itu namanya ini wudu ala Rasulullah. Jadi berkumur dan intisaq itu adalah satu jalan. Bukan berkumur kok baru bukan, tapi satu jalan. Jadi presentasi nggak. Ternyata ini ibu-ibu manfaatnya sangat besar sekali. Itu saya dengar membaca artikel orang Timur Tengah atau orang Arab yang nambahke penyakit Eropa. Kebetulan dokter itu dokternya non Muslim, tapi kemudian dijawab oleh dokter non Muslim itu, loh itu obatnya sebenarnya sudah ada di umat Islam. Apa itu? Berkumur dan istinsaq. Itu adalah obat mujarab untuk ini, untuk terapi stroke. Nah, ibu, terapi stroke sebab ketika air sampai hidung itu mak celeng, sirai mata minggu. Gitu, mak celeng dalam mak celeng itu kejutan saraf-saraf otak. Karena ini dapat
dapat reaksi dari hidung yang airnya masuk hidung itu. Nah kemudian salah-salah macam. Nah itu kalau 1 kali wudhu, setelahnya berarti pinter-pinter bu. Ping telu, anak maktubah salat maktubah 5 kali sehari, telu ping 5. 15 langkul baru. Nah belum nanti kalau sholat sunnah. Sehingga dia itu dokter Eropa tadi yang mengadakan penelitian bahkan malah mereka bukan orang Islam itu. Jadi dengan terapi kejut saraf-saraf kita melalui istighfar itu adalah terapi stroke. Nah, gitu terapi stroke. Beberapa itu sebenarnya nek wong Islam itu ora tahu bebannya gitu kan Pak. Ini. Jadi itu adalah ini bonus di dunia. Tapi yang penting apa yang dituturkan oleh Rasulullah itulah yang kita ikuti. Nah, kalau ada bonus misalnya ini adalah dari penelitian para ahli itu adalah sebagai terapi stroke, ya itu adalah bonus tambahan. Pengen negara ibu-ibu, ya saya kok alhamdulillah saya derek moga-moga dilatih. Memang ya sulit itu. Wah betul nih ada yang sampai kemudian nggak gitu. Sulit itu Pak. Ya dilatih. Yang ketiga. Langkah ketiga, membasuh seluruh muka 3 kali. Perhatikan, meripatnya itu di ini tidak bapak-bapak kayak udah jenggot dan dimasukkan airnya. Nah, meripatnya di Langkah keempat, ada komentar. atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dengan menggosoknya 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan. Nah, untuk menggosok tangan itu dengan digosok dengan kalau tangan kanan digosok dengan tangan kiri itu 3 kali selesai. Tapi ada guru agama tapi mudah-mudahan di luar kita 1 kali yang kanan gini sekali berarti yang ini ke kanan lagi ribet. Itu ada yang mengajarkan seperti saya di Tanah juga melihat itu. Tapi hanya belum ada kesempatan nanti kita sampaikan pun alatnya tadi. Kita cari alatnya. Dan nanti ini karena ini penting sekali, wudhu itu penting sekali. Terus selesai tangan kanan, baru tangan kiri. Selesaikan dulu yang kanan, baru yang kiri. Orang kena dicicil. Langkah kelima, mengusap kepala dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan mengembalikan kedua telapak tangan itu seperti semula. Setelah itu mengusap kedua telinga. Nah ini 1 kali, cuma 1 kali, bukan 3 kali ibu-ibu. Saya ditangkap juga masih ada yang lihat itu masih banyak itu masih banyak. Dari muka ke belakang, terus kembalikan depan, terus ke tengah. Langkah keenam, membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki dengan menggosoknya sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan. Nah ini juga ibu-ibu, antara jari kaki itu disela-selani. Ini kita buat disela-selani bahaya, soalnya mungkin nomor ini biru-biru nih. Saya lemah, itu jari-jarinya itu antara jari satu dan yang lain mungkin tidak kemasukan air. Maka harus disela-selani katanya, pakai jari tangan. Nah, itu Muhammadiyah sampai sejauh itu memperhatikan cara berwudu, karena wudu itu adalah kuncinya sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu
syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, selanjutnya mari kita perhatikan peragaan berwudu berikut ini. Ya, mau jelas ya Ibu-ibu? Cara wudhu yang belum, monggo ini yang sudah sebagai review kembali, menguatkan kembali tentang cara wudhu manhaj Muhammadiyah yang difahami oleh Muhammadiyah. Maka kita harus mengamankan yang namanya manhaj Muhammadiyah. Nek ngaku wong Muhammadiyah termasuk ortonya atau tidak menggunakan manhaj Muhammadiyah itu namanya ambivalen. Ambivalen. Ambivalen itu kenapa? Mendua. Ya, mendua. Berikut cara tayamum. Mudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam safir atau bepergian atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itulah dasar bertayamum. Bagaimana cara kita bertayamum? Pertama, mengucapkan basmalah disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kedua, meletakkan kedua telapak tangan pada debu. Yang ketiga, meniup debu pada kedua telapak tangan. Keempat, mengusap wajah. Kelima, mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Berikut ini akan diperagakan cara bertayamum bagi orang sakit. Mari kita perhatikan. Baca basmalah dulu setelah video. Mengusap muka. Kemudian mengusap punggung telapak kanan dengan tangan kiri sampai pergelangan lebih sedikit. Kemudian gantian punggung telapak kiri dengan tangan kanan sampai pergelangan tangan dilebihkan sedikit. Doanya sama dengan wudhu. Nah, ini cara bersuci untuk wudhu dan tayamum. Ini untuk pegawai-pegawai PKU, terutama yang perawat harus paham.
karena harus membimbing pasien untuk sholat. Jadi saya juga belum pernah mengisi PKU tentang ini. Itu bintangnya itu Pak Burhan telah sampaikan atau belum saya tidak tahu itu. Tetapi banyak versi di dalam YouTube. Aku bingung ibu-ibu di YouTube banyak. Itu versinya sampai ke siku. Itu tidak salah. Tadi saya sampaikan di depan bahwa Muhammadiyah itu mempunyai manhaj sendiri, metodologi sendiri. Jadi tentang mengusap tangan ketika tayamum itu hadisnya juga banyak. Tetapi yang paling kuat yang dipahami oleh para fuqaha, ahli-ahli fikih yang ada di Muhammadiyah itu adalah yang sampai pergelangan tangan. Itu sing urutan iwal lho, sing nyritake mate Rasulullah, kemudian orang-orangnya sapa sing nyritake perawinya itu sampai sejauh itu dikaji oleh para ahli fikih Muhammadiyah. Sehingga kemudian memutuskan, oh nek ngono sing paling kuat adalah yang ini. Muhammadiyah kemudian itu dibuat dalam tarjih itu, dalam HPT himpunan putusan tarjih. Maka di masyarakat rada beda karo pada umumnya umat Islam. Tapi jangan menyalahkan untuk ada video. Kita toleransi itu ya membiarkan. Lana akmaluna walakum akmalukum. Sing tak lakoni ya bunen, sing tak lakoni ya kanggo aku dhewe. Jadi tidak usah menyalahkan. Hanya kalau ada yang tanya, misalnya orang di luar Muhammadiyah tanya, loh caranya Muhammadiyah ini? Nah ibu mungkin saya akan menjelaskan metodologi Muhammadiyah itu namanya manhaj Muhammadiyah. Manhaj itu sistem cara pemahaman agama dalam Muhammadiyah. Kalau itu adalah sifatnya fikih, itu ditahrij. Tahrij itu maksudnya ditelusuri, dikaji sampai nanti mendapatkan hukum yang paling kuat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Cakap lagi. Jadi hampir 1 jam ini sudah menerima. Saya cakap ini kajian rekan-rekan tentunya dapat dulu mengulang yang pernah kita dapatkan. Kita review kembali, kita kuatkan kembali, tinggal kita amalkan. Sebagai penutup, cara mandi. Nah ini cara mandi ini bakal nonton videonya. Kalau ada cara mandi ada videonya. Cara mandi adalah ketika menjadi masuk mandi di Muhammadiyah itu mandi junub. Amit. Dari langsung. Kemudian dibilas, setelah itu wudhu yang seperti wudhu setelah wudhu, kemudian menuangkan seluruh air kepada seluruh tubuh. Yang kanan terlebih dulu, baru yang kiri, kemudian pakai air yang biasa loh, dengan sabun dulu, air biasa dulu, kemudian baru sabunan keramat, dibilas lagi. Selesai. Bukan wudhu ya Pak, bukan wudhunya tadi sudah. Kecuali bakal nonton. Atau kita boleh, ya, itu boleh. Kalau tidak boleh, tidak kentut, selesai. Tidak usah wudhu. Nanti ibu ya. Saya kira cukup. Kemudian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.